Hello guys, welcome to Damba Film. Oke, hari ini gue bakal menceritakan alur film The Yin Yang Master yang keluar tahun 2021 asal Tiongkok nih guys. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang manusia setengah iblis yang diasingkan dari Biro Yin Yang. Anak ini membawa perubahan besar dalam hubungan antara dunia iblis dengan manusia. Hingga akhirnya Raja Iblis kembali muncul, dan dengan kemampuan setengah iblisnya, anak ini berusaha mengalahkan kekuatan Raja Iblis tersebut. Bagaimana kelanjutan perjuangan anak ini? Let's go to storyline. Intro. Film diawali dengan tuduhan terhadap Qing Ming, murid yang memiliki tabiat setengah iblis. Ming dituduh membunuh Cimu karena hanya ia yang masih hidup. Ming melarikan diri dengan ilmunya. Baini muncul dan diberitahukan bahwa Ming membunuh seluruh murid yang ada. Baini tidak percaya dan dia menemukan gelang bunga lonceng Ming. 7 tahun berlalu setelah kejadian tersebut. Dalam kota ini, monster dan manusia hidup terpisah dikarenakan adanya pertempuran hebat dahulu kala. Di mana monster ingin menguasai dunia manusia. Hingga Master Yin Yang datang, dan mengalahkan serta mengurung Kaisar Monster. Yaitu ular berkepala 9. Di sisi lain, pengawal kerajaan diperintahkan untuk mengirim upeti. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh monster bertopeng. Terjadi kepanikan di antara pengawal upeti. Yuan Boya bertarung dengan monster bertopeng. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Hingga akhirnya Yuan Boya berhasil mengalahkan monster bertopeng tersebut. Ternyata monster ini merupakan kumpulan dari para monster cerpelai. Ming muncul dan berbicara lebar dengan Yuan Boya. Di sini Ming bekerja sama dengan monster cerpelai untuk mencuri upeti kerajaan. Terjadi perdebatan antara Yuan Boya dengan Ming. Ming menggunakan sihirnya sehingga Yuan Boya tidak dapat berjalan. Tak lama muncul beragam monster yang mencuri semua upeti kerajaan. Di dalam Biro Yin Yang, terjadi perampokan yang dilakukan oleh monster gagak. Monster gagak berhasil melelehkan segel batu lin. Tiba-tiba muncul Baini yang mengaktifkan kembali segel. Namun kembaran gagak berhasil mencurinya dan pergi meninggalkan Biro Yin Yang. Baini berlari dan memanah monster gagak. Monster gagak yang jatuh bertemu dengan monster cerpelai, dan mereka mengambil batu lin tersebut. Cerpelai ini memakan batu lin. Di sisi lain monster gagak sampai ke markasnya dan mengabari bahwa ia telah gagal kepada monster salju. Dengan kesal, monster salju membunuh monster gagak menggunakan peliharaannya. Monster cerpelai kembali ke markas. Ming menghadang mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan. Di sini Ming menyadari bahwa monsternya memakan batu lin yang berisikan Kaisar Monster. Ming mengurung cerpelai tersebut dan pergi ke dunia monster. Di dalam Biro Yin Yang, terjadi perdebatan antar tetua mengenai hilangnya batu lin. Di mana para tetua memojokkan Baini karena kedekatannya dengan Ming sewaktu dulu. Di masa dulu, Cimu merupakan murid yang sangat pintar, dan Ming merupakan murid yang sering membuat masalah. Hal ini dikarenakan adanya keturunan monster di dalam tubuh Ming. Cimu selalu membela Ming dalam keadaan apapun. Cimu, Baini dan Ming merupakan sahabat dari masa kecil. Di sisi lain, Yuan Boya diperintahkan untuk mengambil kembali upeti yang dicuri. Yuan Boya menghampiri Yan Yanli, seorang pakar monster untuk mengetahui keberadaan dari Ming. Namun sesampainya di sana, Yan Yanli diikat oleh Shen Li. Shen Li ingin memasuki dunia monster. Namun untuk masuk ke sana, dibutuhkan sebuah mantra yang hanya dimiliki oleh Biro Yin Yang. Yuan Boya memiliki mantra ini yang ia dapatkan dari hasil pertempurannya dengan Ming kala itu. Akhirnya Shen Li nurut kepada Yuan Boya, dan mereka melakukan perjalanan ke dunia monster berdua. Perjalanan mereka cukup jauh, hingga mereka sampai ke jembatan antara dunia manusia dengan dunia monster. Dengan mantra milik Yuan Boya, Shen Li melafalkan mantra tersebut.
hingga jembatan antar dua dunia ini terbuka. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke dunia monster. Di dunia monster, mereka melihat banyaknya monster-monster aneh yang berjualan dan jalan-jalan. Shen Li berhasil menemui Ming. Di sini terlihat bahwa Shen Li sangat mengidolakan Ming yang merupakan keturunan langka manusia dan monster. Yuan Boya diberikan mantra sebagai roh pelindung dari Ming. Kedatangan Ming ke dunia monster ini adalah untuk meminta pedang Tusan yang disimpan oleh kolektor monster. Ming menawarkan dua manusia untuk ditukar dengan pedang Tusan. Mereka pun sepakat untuk melakukan pertukaran bisnis ini. Yuan Boya yang ditumbalkan dipertaruhkan dalam ajang pertarungan di dalam ring. Jika Yuan Boya kalah, maka Shen Li akan dibunuh. Yuan Boya akan menghadapi siluman merah jahat yang tak pernah terkalahkan. Pertarungan pun dimulai antara Yuan Boya menghadapi siluman merah jahat. Meskipun kecil, siluman ini mampu menyusahkan Yuan Boya. Semakin banyak pukulan yang diterima siluman ini, maka semakin besar pula ukuran badannya. Pertarungan menjadi sangat sengit antar keduanya. Di sisi lain, Ming dibawa ke tempat penyimpanan pedang Tusan. Setelah berhasil mendapatkan pedang tersebut, tiba-tiba pintu tertutup. Ming dihadang oleh Biro Yin Yang. Dengan sihirnya, Ming berhasil meloloskan dirinya. Yuan Boya yang kesulitan mendapatkan bantuan dari Ming dengan mantra sihir burung kertasnya. Mantra ini membuat siluman merah tidak dapat berjalan dan selalu terpeleset. Ming dihadang oleh Baini. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Ming menggunakan ilmu sihirnya untuk mengelabui Baini. Namun dengan tongkat saktinya, Baini mampu menghapuskan sihir Ming. Di sisi lain, Yuan Boya mengetahui kelemahan dari siluman merah. Di mana dengan memukul hidungnya, maka siluman merah akan kembali mengecil ke bentuk semulanya. Meskipun hanya pemenang yang dapat lolos dari ring. Namun Yuan Boya tidak membunuh siluman ini, dan membuat siluman ini tersentuh serta berhutang budi kepada Yuan Boya. Yuan Boya berlari dan menyelamatkan Shen Li. Di saat terdesak, siluman merah datang dan membantu mereka. Ming dan Baini memperebutkan pedang Tusan. Namun pedang itu terjatuh tepat di hadapan Yuan Boya. Yuan Boya mengarahkan pedang tersebut kepada para monster yang menghalanginya. Di saat terdesak, datang Ming yang membantu. Baini datang dan ikut menahan serangan yang diarahkan kepada Ming. Di sini Baini terluka dan membuat Ming marah serta mengeluarkan kemampuan setengah monsternya. Ming melakukan teleportasi ke markasnya. Yuan Boya, Shen Li dan siluman merah ikut masuk ke dalam teleportasi tersebut. Dengan tergesa-gesa, Ming membawa Baini masuk dan mengobatinya. Ming melihat gelangnya dulu. Gelang ini merupakan pemberian Baini yang menginginkan Ming menjadi roh pelindungnya. Untuk menjaga agar Ming tetap akan menjadi manusia yang baik. Baini terbangun dan langsung menyerang Ming. Di sini Ming menceritakan kejadian 7 tahun lalu yang membuatnya pergi dari biro. Saat itu Cimu yang menjaga tempat segel. Ming melihat ada hal aneh di tempat segel dan langsung menghampirinya. Di sana Ming melihat seluruh saudara seperguruannya sudah pada gugur, dan batu lin sudah terlepas dari segelnya. Ming bertemu dengan monster salju yang menyerangnya. Dengan sihir bertahan, Ming tak sengaja menghancurkan Cimu yang dilempar oleh monster salju. Setelah itu monster salju menghilang dan datang petinggi biro yang menuduh Ming. Baini masih tidak mempercayai perkataan dari Ming karena segel hanya bisa dibuka oleh orang biro Yin Yang. Di sisi lain, monster cerpelai yang memakan batu lin mulai bereaksi. Yuan Boya menghampirinya dan membuka pintu tersebut. Monster cerpelai pun keluar dan mulai menyerang siapapun. Ming datang dan menghadang cerpelai. Karena sudah tidak terkendali, Ming menyuruh Yuan Boya untuk menusuknya dengan pedang Tusan. Monster cerpelai pun musnah dan Baini mengambil batu lin tersebut. Baini pun pergi menggunakan teleportasinya. Setelah pemakaman, Shen Li menceritakan masa lalunya. Di mana Ming melepaskan kakak monster Shen Li tidak seperti biro lainnya.
Hingga Shen Li mengakui Ming akan menjadi masternya. Pembicaraan pun berlanjut antara Ming, Yuan Boya, dan Shen Li sambil menengguk arak. Di sisi lain, Bai Ni berhasil bertemu dengan Biro Yin yang lainnya. Are you alright? Tiba-tiba terjadi serangan es yang membuat para biro membeku. Terjadi pertarungan antara Biro Yin yang dengan monster salju. Monster salju berhasil membunuh para biro termasuk petinggi. Saat Bai Ni terdesak, muncul Ming yang langsung membantunya. Dengan dendam yang dibawanya, Ming akan menghadapi monster salju. Di sini Bai Ni mempercayai semua omongan Ming saat itu. You are my master. We live in Terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Ming dengan monster salju. Dengan menggunakan pedang Tusan, Ming menghadapi monster salju. Ming berhasil mengalahkan monster salju. Di sisi lain, Bai Ni diserang oleh Master Monster yang ternyata adalah Chimu. Chimu terobsesi dengan kekuatan dahsyat milik Ming. Chimu berhasil mendapatkan batu lin dari Bai Ni. Batu lin tersebut bersatu padu di dalam tubuh Chimu. Chimu mulai bereaksi dan berubah menjadi manusia setengah monster. Peliharaannya pun bereaksi dan menjadi besar. Di sini terkuak, bahwa Chimu yang menjadi dalang keributan 7 tahun lalu, dan ia yang membebaskan monster salju dari kurungannya. Dengan kekuatan barunya, Chimu menghasut seluruh monster untuk tunduk kepadanya. Di sisi lain, di dalam markas Ming, para monster pelindung Ming bersiap diri untuk melindungi kota Pingjing dari serangan para monster. Mereka pun berangkat menuju jembatan termasuk Yuan Boya dan Siluman Merah. Ming datang menghampiri Chimu. 7 tahun lalu, saat Chimu menghancurkan segel dan mengeluarkan batu lin. Namun dengan tubuh manusianya, ia tidak dapat menahan kekuatan besar batu lin itu. Hingga monster salju memotong tangannya. Saat Ming datang, monster salju melempar orang lain hingga hancur bukan Ming. Chimu dan monster salju pun berteleportasi pergi dari biro. Terjadi perbincangan antara Ming dan Chimu. Dengan keluar dari biro, Chimu mengubah tubuhnya menjadi monster. Ming yang kesal pun bertarung dengan Chimu. Namun dengan kekuatan barunya, Ming kesulitan menghadapi Chimu. Ming berhasil menusuk Chimu dengan pedang Tusan yang dibawanya. Namun ternyata pedang Tusan tidak mampu menembus tubuh Chimu yang terdapat batu lin. Roh pelindung Ming pun tiba di jembatan dan mulai menjalankan misinya. Mulai dari menggigit jembatan, monster pohon yang menutup jalan dengan mengubah dirinya menjadi pohon sakura yang besar. Tak lama muncul para monster yang mulai berdatangan. Terjadi pertempuran di antara mereka. Shen Li yang mencoba menyelamatkan Yuan Boya, terjatuh dari benteng pohon. Yuan Boya pun turun dan menyelamatkannya. Siluman Merah membesar dan membantu Yuan Boya serta Shen Li yang terdesak. Mereka bekerja sama mengalahkan para monster. Hingga tiba-tiba para monster berhenti dan kembali mundur. Chimu datang sambil membawa Ming yang terikat. Ming ditusuk di depan para roh pelindungnya. Chimu membuang Ming dari tengah jembatan roh. Seluruh roh pelindung bersedih akan kematian Ming. Meskipun Ming telah tiada, namun seluruh roh pelindung tetap sigap menahan para monster. Jembatan pun mulai runtuh. Yuan Boya mengorbankan dirinya menyerang para monster. Di sisi lain, Ming melihat Bai Ni. Namun Bai Ni ini merupakan ilusi yang dibuat oleh Kaisar Monster untuk mengelabui Ming. Ming mengetahui bahwa Bai Ni adalah palsu. Keadaan pun berubah menjadi gelap. Kaisar Monster mulai menghasut Ming untuk bersatu dengannya, karena Chimu tidak memiliki keturunan darah Kaisar Monster. Kaisar Monster ingin Ming mengakuinya sebagai master agar mereka dapat bersatu dan mengalahkan Chimu.
witch. Yuan Boya yang terdesak diselamatkan oleh siluman merah, hingga ia tertusuk. Siluman merah mengorbankan dirinya dengan melompat dan menghancurkan sisa jembatan roh. Cimu menggunakan peliharaannya sebagai penghubung jembatan yang roboh. Tiba-tiba, dari bawah muncul Ming yang terbang dan menghajar peliharaan Cimu. Terjadi duel antara Ming menghadapi Cimu dan peliharaannya. Pertarungan terjadi begitu sengit di antara mereka. Hingga Ming berhasil membunuh peliharaan Cimu, dan mengambil kembali batu lin yang ada di dalam tubuh Cimu. Cimu yang kalah mulai berubah menjadi abu dan terjatuh. Di sisi lain, Bai Ni mulai terbangun dan awan kegelapan mulai menghilang. Bai Ni berteleportasi ke jembatan roh. Bai Ni ingin Ming mengembalikan batu lin dan kembali ke Biro. Namun Ming menghancurkan batu lin tersebut dengan kekuatannya. Ming mendapatkan kekuatan ini dari Kaisar Monster. Di mana Ming membuat kesepakatan baru, dengan mengancam akan menghancurkan dirinya, dan menginginkan Kaisar Monster untuk mengakuinya sebagai Master. Hal ini menyebabkan Ming akan mewarisi seluruh karma buruknya. Kaisar Monster pun patuh, dan menjadikan Ming sebagai Masternya. Sehingga mereka bersatu padu, dan Ming mendapatkan kekuatan yang luar biasa. That I shall become Qingming's spirit guardian from... Dengan keadaannya saat ini, Ming menghapus segel roh pelindung dan pergi kembali ke kota monster. Ending scene memperlihatkan Yuan Boya, yang kembali ke kota Pingjing dengan kebingungannya akan pilihan dari Ming saat itu. Yuan Boya mencari Shen Li dan akhirnya mereka bertemu di atas jembatan. Dan film pun tamat mat-mat. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan komen juga ya, film-film bagus untuk gue rekap di video selanjutnya. See you on the next video guys, thank you.